Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 9 warahmatullahi ingin wabarakatuh. mempresentasikan tentang analisis kredit. Sebelumnya, memperkenalkan dulu anggota kelompoknya, yaitu ada Bayu Setiaji, Bambang Bubi Rahman, Nur Afifah, Nur Lailati, dan Rusan Abdul Yani. Tujuan pembelajaran dari materi analisis kredit ini yang pertama ada menjelaskan pentingnya likuiditas dan menguraikan ukuran modal kerja dan likuiditas dan komponen-komponennya. Yang kedua, menginterpretasikan rasio lancar dan ukuran likuiditas berbasis kas. Yang ketiga, menganalisis ukuran likuiditas terkait siklus operasi dan perputaran serta interpretasinya. Yang keempat, mengilustrasikan analisis bagaimana jika atau what if jika mengevaluasi perubahan terkait kondisi dan kebijakan perusahaan. Dan di bawahnya bisa dibaca. Nah, likuiditas ini terbagi menjadi 3, yaitu likuiditas dan modal kerja, aktivitas operasi, dan ukuran likuiditas tambahan. Dalam likuiditas dan modal kerja itu ada beberapa bagian lagi, di dalamnya ada aset lancar, liabilitas jangka pendek, modal kerja, rasio lancar, rasio berbasis kas. Dalam aktivitas operasi, bagian-bagian itu ada likuiditas piutang, perputaran persediaan, likuiditas atas liabilitas jangka pendek. Yang di ukuran likuiditas tambahan itu ada komposisi aset, indeks likuiditas, rasio cair atau cepat, ukuran kas, fleksibilitas keuangan MDNA, dan analisis bagaimana jika atau what if. Definisi dari likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dipandang sebagai jangka waktu sampai dengan 1 tahun atau diidentifikasi dengan siklus operasi normal perusahaan. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditur. Hal ini juga penting dalam mengukur cadangan cair tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian seputar keseimbangan perusahaan dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Aset lancar sendiri itu definisinya adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk menjadi yang pertama diwujudkan dalam bentuk kas atau dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan jika lebih besar dari 1 tahun. Akun-akun laporan posisi keuangan yang biasa dimasukkan sebagai aset lancar yaitu kas, efek yang dapat diperdagangkan yang jatuh tempo pada 1 tahun fiskal berikutnya, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban diharapkan puas dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar biasanya meliputi hutang, wesel bayar, hutang bank jangka pendek, hutang pajak, biaya masih harus dibayar, dan bagian lancar utang jangka panjang. Analisis harus menilai apakah seluruh kewajiban saat ini dengan memungkinkan besar dibayar dengan sesegera mungkin telah dilaporkan pada liabilitas jangka pendek. Jika tidak dimasukkan dalam liabilitas jangka pendek, maka akan mengurangi manfaat analisis modal kerja. Berikut tiga hal umum yang diperlukan adalah liabilitas kontingensi, yang kedua pembayaran sewa minimum, yang ketiga kontrak atas konstruksi atau akuisisi aset jangka panjang. Ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian kredit dan obligasi sering mengandung ketentuan untuk pemeliharaan tingkat modal kerja minimum. Analisis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Ukuran likuiditas rasio lancar itu untuk perhitungannya adalah rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Relevansi rasio lancar. Alasan digunakannya rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas mencakup kemampuannya untuk mengukur. Yang pertama, cakupan liabilitas jangka pendek. Yang kedua, penyangga saat terjadi kerugian. Yang ketiga itu cadangan dana likuid. Keterbatasan rasio lancar. Langkah pertama adalah mengevaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis likuiditas dan solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang, yaitu dengan menguji nilai pembilang dan penyebut. Pembilang rasio lancar, komponen aset lancar dan implikasinya terhadap analisis yang menggunakan rasio lancar itu ada yang pertama, kas setara kas.
Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik, terutama dari cadangan pencegahan, dimaksudkan untuk menjaga terhadap ketidakseimbangan kas jangka pendek. Yang kedua itu efek yang dapat diperdagangkan. Kelebihan kas sebagai cadangan pencegahan seringkali dibelanjakan untuk menginvestasi efek dalam imbal hasil yang melebihi setara kas. Yang ketiga itu ada piutang usaha, yang keempat itu ada persediaan, yang terakhir itu ada biaya dibayar di muka. Dalam penyebut rasio lancar, liabilitas jangka pendek adalah fokus dari rasio lancar. Liabilitas ini adalah sumber kas yang sama halnya dengan piutang dan persediaan yang menggunakan kas. Kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhinya saat itu tempo adalah objek dari pengukuran modal kerja. Menggunakan rasio lancar dalam analisis. Dalam pembahasan mengenai rasio lancar, setidaknya dapat diambil 3 kesimpulan, yaitu adalah likuiditas tergantung untuk sebagian besar pada arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Saat menggunakan rasio lancar, berdasarkan cara yang telah dibahas sebelumnya, terdapat 2 elemen yang harus dievaluasi dan diukur sebelum rasio lancar dapat berguna membentuk dasar analisis. Yang pertama itu ada kualitas aset lancar maupun liabilitas jangka pendek. Yang kedua, tingkat perputaran aset lancar maupun liabilitas jangka pendek, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengonversikan piutang dan persediaan menjadi kas serta untuk membayar liabilitas jangka pendek. Analisis komparatif. Analisis ini menganalisis tren di rasio lancar sering berguna. Perubahan rasio lancar dari waktu ke waktu harus ditafsirkan dengan hati-hati. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan dalam likuiditas atau kinerja operasi. Di bawah ini ada ilustrasi dari analisis komparatif. Teknologi Research Inc. mengalami peningkatan aset lancar 2 kali lipat dan peningkatan 4 kali lipat pada liabilitas jangka pendek tanpa perubahan modal kerjanya. Hal ini menyebabkan pemerasan kemakmuran yang dibuktikan dengan penurunan sebesar 50% pada rasio lancar. Dibuktikan pada tahun pertama aset lancar sebesar $300.000, liabilitas sebagai pengurang yaitu $100.000, lalu dijumlahkan menjadi modal kerja senilai $200.000 dengan perbandingan rasio lancarnya 3:1. Dalam tahun kedua, aset lancar itu senilai $600.000, liabilitas jangka pendek sebagai pengurang yaitu $400.000, lalu dijumlahkan yaitu hasil dari modal kerja $200.000 dan rasio lancarnya 1,5 dibanding 1. Manajemen rasio. Analisis harus memperhatikan manajemen tentang rasio lancar, juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Di bawah ini ada ilustrasi dari manajemen rasio, yaitu Teknologi Research Inc. meningkatkan rasio lancarnya dengan melakukan pembayaran lebih awal sebesar $50.000 atas liabilitasnya jangka pendek. Di bawah ini ada sebelum pembayaran aset lancar sebesar $200.000, liabilitas jangka pendek sebagai pengurang yaitu $100.000, dan modal kerja sebagai hasilnya yaitu sebesar $100.000, dan rasio lancarnya perbandingannya 2:1. Setelah pembayaran itu dia lebih awal sebesar $50.000, menjadi aset lancarnya $50.000, liabilitas jangka pendek $50.000, dan modal kerja sebagai hasilnya yaitu $100.000, dan perbandingan rasio lancar 3:1. Analisis rule of thumb. Aturan yang sering diterapkan praktis jika rasio lancar adalah 2:1 atau lebih baik, maka perusahaan akan sehat secara finansial, sedangkan rasio di bawah 2:1 dinilai sebagai peningkatan risiko likuiditas. Evaluasi rasio lancar dengan aturan lain cenderung diragukan karena yang pertama, kualitas aktiva lancar dan komposisi kewajiban lancar yang lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Yang kedua itu kebutuhan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan panjang dari siklus perdagangan bersih perusahaan. Analisis siklus perdagangan neto. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh investasi, persediaan yang diinginkan, dan hubungan antara persyaratan kredit dari pemasok dan mereka diperluas ke pelanggan. Pertimbangan ini menentukan siklus perdagangan bersih perusahaan. Nah, ini ilustrasinya, yaitu informasi keuangan terpilih dari Teknologi Research untuk akhir tahun ke-1 adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk
ilustrasinya. Untuk hasil akhirnya piutang usaha dibagi piutang usaha 40.000 US dollar dibagi 360.000 dibagi 360. Jadi 40 hari untuk persediaan 50.000 US dollar dibagi 320.000 dolar dibagi 360. Karena ini per tahun. Jadi sama dengan 56,24 hari per 96,24 hari. Dikurangi utang usaha 20.000 dibagi 240.000 dibagi 360.000 jadi sebesar 30 hari. Siklus perdagangan netonya 66,24 hari. Kemudian di sini ada ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama ada rasio kas terhadap aset lancar. Rasio aset mendekati kas terhadap total aset lancar merupakan suatu ukuran tingkat likuiditas aset lancar. Ukuran ini yang dikenal sebagai rasio kas terhadap aset lancar atau cash to current asset ratio. Dihitung kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi aset lancar. Semakin tinggi rasio, itu artinya aset lancar semakin liquid. Yang kedua itu ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio lain yang mengukur kecukupan kas adalah rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek atau cash to current liabilities ratio. Itu rumusnya dihitung kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio ini mengukur ketersediaan kas untuk membayar kewajiban saat ini. Ukuran likuiditas berdasarkan aktivitas. Dalam analisis kredit, bagian ini mempertimbangkan 3 ukuran aktivitas operasi berdasarkan piutang usaha, persediaan, dan liabilitas jangka pendek. Ukuran likuiditas piutang usaha. Dalam menilai likuiditas, termasuk kualitas modal kerja dan rasio lancar, sangat penting untuk mengukur kualitas dan likuiditas piutang. Kualitas dan likuiditas piutang usaha dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Kualitas merujuk pada kemungkinan tertagihnya piutang tanpa menimbulkan kerugian. Semakin lama pelunasan piutang melebihi jatuh temponya, semakin rendah kemungkinan tertagihnya. Perputaran merupakan indikator atas umur piutang. Likuiditas merujuk pada kecepatan dalam mengonversi piutang usaha menjadi kas. Tingkat perputaran piutang merupakan ukuran dari kecepatan ini. Rasio perputaran piutang usaha itu rumusnya penjualan neto secara kredit dibagi rata-rata piutang usaha. Wesel tagih dari penjualan normal harus disertakan ketika menghitung perputaran piutang usaha. Perhitungan ini hanya memasukkan penjualan kredit ketika menghitung rasio ini karena penjualan tunai tidak menghasilkan piutang. Analisis sering sekali harus menghitung rasio ini sering dengan menggunakan total penjualan neto, yaitu dengan menggunakan penjualan tunai tidak signifikan. Jika penjualan tunai signifikan, maka rasio ini menjadi kurang bermanfaat. Namun jika proporsi penjualan tunai terhadap total penjualan relatif stabil, maka perbandingan atas perubahan rasio perputaran piutang antar tahun menjadi reliable atau dapat diandalkan. Cara langsung untuk menentukan rata-rata piutang usaha itu rumusnya saldo awal ditambah saldo akhir piutang usaha pada periode tersebut dibagi 2. Semakin tinggi fluktuasi penjualan, maka semakin tinggi kemungkinan rasio ini terkena distorsi. Rasio perputaran piutang mengindikasikan beberapa rata-rata perputaran piutang, yaitu piutang yang diterima dan piutang yang ditagih selama 1 tahun. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya, yaitu konsumer elektronik melaporkan penjualan sebesar $1.200.000, saldo awal piutang sebesar $150, dan saldo akhir piutang sebesar $250. Rasio perputaran piutang itu dihitung sebagai berikut. Jadi $1.200.000 itu dibagi dari penjumlahan $150 ditambah $250 itu dibagi 2. Kemudian hasilnya $1.200.000 dibagi $200.000 sama dengan 6. Kemudian ada jumlah hari penjualan dalam piutang. Rasio ini tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan syarat perdagangan perusahaan meluas sampai ke pelanggannya. Perbandingan ini dibuat dengan mengonversi rasio perputaran menjadi jumlah hari penjualan yang tertahan dalam piutang. Jumlah hari penjualan dalam piutang mengukur jumlah hari yang dibutuhkan. Cara rata-rata untuk menagih piutang saham berdasarkan saldo akhir itu
saldo akhir tahun pada piutang usaha, rasionya itu dihitung rumusnya piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian. Jumlah hari penjualan dalam piutang itu sama dengan piutang usaha ditambah penjualan dibagi 360. Dengan menggunakan data dari konsumer elektronik yang tadi ilustrasi sebelumnya itu, maka hitungannya piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian sama dengan $250 dibagi $1.200.000 dibagi 360, itu hasilnya $250 dibagi 3,33 sama dengan 75 hari. Ukuran alternatif penagihan piutang itu dihitung 360 dibagi perputaran piutang usaha. Maka dari contoh ilustrasi konsumer elektronik, periode penagihan piutangnya itu 360 dibagi 6 sama dengan 60 hari. Kemudian ada interpretasi ukuran likuiditas piutang. Jika periode penagihan dibandingkan dengan persyaratan penjualan yang diperkenankan oleh perusahaan, kita dapat menilai tingkat pelanggan yang membayar tepat waktu. Langkah awal adalah untuk menentukan apakah piutang usaha mencerminkan aktivitas penjualan perusahaan. Penjualan piutang usaha secara berselang dapat mendistorsi perhitungan rasio. Rasio perputaran dihitung dengan menggunakan total piutang yang beredar. Kesulitan lain yang berkaitan dengan apakah rasio perputaran piutang dihitung berdasarkan piutang usaha bruto atau neto. Tren lain yang perlu diamati adalah hubungan antara penyisihan piutang tertagih dengan piutang usaha bruto. Rumusnya itu penyisihan piutang tertagih dibagi piutang usaha bruto. Peningkatan pada rasio ini dari waktu-waktu menunjukkan penurunan pada penagihan piutang usaha. Sebaliknya, penurunan pada rasio ini menunjukkan perbaikan penagihan atau perlunya untuk mengevaluasi ulang kecukupan penyisihan piutang tertagih. Ukuran ini juga penting sebagai utilisasi atau pemanfaatan aset. Dan ada ukuran perputaran persediaan. Persediaan merupakan investasi yang dibuat untuk tujuan memperoleh timbal hasil melalui penjualan kepada pelanggan. Ukuran perputaran persediaan merupakan alat yang sangat baik untuk analisis ini. Perputaran persediaan, rasio perputaran persediaan, mengukur rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak masuk dan keluar perusahaan. Perputaran persediaan itu rumusnya beban pokok penjualan dibagi rata-rata penjualan. Konsistensi menggunakan beban pokok penjualan sebagai pembilang karena seperti persediaan, beban pokok penjualan dilaporkan pada biaya perolehan. Sebaliknya, penjualan mencakup margin laba. Rata-rata persediaan dihitung dengan menambahkan saldo persediaan awal dan saldo persediaan akhir dan membaginya dengan 2, atau dapat juga diperoleh dengan merata-ratakan angka persediaan kuartalan dan bulanan. Kemudian ada hari penjualan dalam persediaan. Ukuran perputaran persediaan lain yang berguna dalam menilai kebijakan pembelian dan produksi dalam perusahaan adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan, di mana rumusnya itu persediaan ditambah beban pokok penjualan dibagi 360. Rasio jumlah hari untuk menjual persediaan itu dihitung sebagai berikut. 360 dibagi perputaran persediaan. Rasio ini memberitahukan jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual rata-rata persediaan selama tahun berjalan. Menginterpretasikan perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan menawarkan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan pada aset lancar. Kualitas persediaan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan melepaskan persediaan. Jika perputaran persediaan turun dari waktu ke waktu atau di bawah norma industri, hal tersebut menunjukkan pos persediaan bergerak lambat yang disebabkan keusangan, melemahnya permintaan, atau tidak terjual. Kondisi ini mempersoalkan kelayakan perusahaan untuk memulihkan biaya persediaan. Ukuran likuiditas persediaan yang berguna lainnya adalah periode konversi atau siklus operasi. Dengan menggunakan hasil perhitungan dari 2 ilustrasi sebelumnya, periode konversi itu dapat dihitung sebagai berikut. Jadi jumlah hari penjualan dalam piutang itu 75, jumlah hari penjualan dalam persediaan 120, kemudian dijumlah, maka periode konversinya itu 195. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu 190 hari untuk menjual persediaan dan menagih piutangnya berdasarkan tingkat piutang dan persediaan. Dan ada likuiditas liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sangat penting dalam menghitung modal kerja maupun rasio lancar untuk 2 alasan, yaitu
Pertama ada liabilitas jangka pendek, digunakan dalam menentukan apakah kelebihan aset lancar atas liabilitas jangka pendek mampu memberikan margin keselamatan yang memadai. Yang kedua, liabilitas jangka pendek dikurangi dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Kualitas liabilitas jangka pendek. Kualitas liabilitas jangka pendek harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dalam pembayaran. Analisis juga harus memperhitungkan liabilitas yang tidak tercatat tetapi memiliki klaim atas dana saat ini. Contohnya adalah komitmen pembelian dan kewajiban pasca pensiunan serta kontrak sewa tertentu. Kemudian ada jumlah hari pembelian dalam utang usaha. Suatu ukuran untuk mengukur sejauh mana persediaan dalam utang adalah rata-rata utang yang beredar. Ukurannya itu dihitung rumusnya rata-rata jumlah hari utang yang beredar sama dengan utang usaha dibagi beban pokok penjualan ditambah 360. Rata-rata jumlah hari utang yang beredar mengindikasikan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya pada pemasok. Semakin lama periode pembayaran, itu semakin besar modal pemasok yang digunakan. Ukuran yang terkait itu adalah perputaran utang usaha, rumusnya beban pokok penjualan dikurangi rata-rata utang usaha. Rasio ini mengindikasikan kecepatan perusahaan dalam membayar pembelian kreditnya. Di sini Kemudian ada ukuran likuiditas tambahan atau komposisi aset lancar. Komposisi aset lancar merupakan indikator likuiditas, modal kerja, penggunaan perbandingan persentase common size mempermudah evaluasi likuiditas komparatif tanpa memperhatikan jumlahnya. Berikut contohnya, ini ada ilustrasi 10.7. Rasio cepat, pengujian likuiditas yang lebih ketat adalah dengan menggunakan rasio cepat. Rumusnya adalah kas ditambah setara kas, ditambah efek yang diperdagangkan, ditambah piutang usaha, dibagi liabilitas jangka pendek. Ukuran arus kas. Rasio yang membandingkan arus kas operasi dengan liabilitas jangka pendek dapat mengatasi sifat statis rasio lancar karena pembilangnya mencerminkan variabel yang mengalir. Rasio arus kas atau cash flow rasio, rumusnya arus kas operasi dibagi liabilitas jangka pendek. Fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk melawan gangguan hak terduga dalam arus dana. Hal tersebut dapat berarti kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber, untuk meningkatkan modal ekuitas, untuk menjual dan menarik kembali aset, dan seterusnya. Faktor tambahan yang berpengaruh pada penilaian fleksibilitas keuangan perusahaan adalah yang pertama, peringkat surat berharga komersial, obligasi, dan saham preferen. Yang kedua, ada pembatasan atas penjualan aset. Yang ketiga, sejauh mana beban bersifat diskresioner. Dan yang keempat, pergerakan permintaan dan berhentinya sumber pasokan. Diskusi analisis manajemen. Di sini ada Securities and Exchange Commission atau SEC mensyaratkan perusahaan untuk memasukkan suatu diskusi dan analisis manajemen yang umum mengenai kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dalam laporan tahunannya. Bagian kondisi keuangan mensyaratkan pembahasan mengenai likuiditas. Jika kekurangan likuiditas yang material teridentifikasi, manajemen harus membahas tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Consolidate Technologies mengantisipasi pertumbuhan penjualan sebesar 10% pada tahun kedua. Semua pos pendapatan dan beban diperkirakan akan meningkat sebesar 10%, kecuali untuk penyusutan yang tetap sama, semua beban dibayarkan secara tunai saat terjadinya, dan persediaan akhir pada tahun kedua diproyeksikan sebesar $150.000. Pada akhir tahun kedua, Consolidate Technologies berharap akan memiliki wesel bayar sebesar $50.000 dan saldo nol dalam pajak yang masih harus dibayar. Perusahaan mengelola saldo kas minimum sebesar $50.000 sebagai kebijakan manajemen. Di sini ada ilustrasinya. Ya, di sini juga ada ilustrasinya, bisa dilihat di buku.
Bagian 2, struktur modal dan solvabilitas. Dasar-dasar solvabilitas, analisis solvabilitas perusahaan berbeda dengan analisis likuiditas. Analisis likuiditas atau horizon waktu atau time horizon cenderung pendek untuk perkiraan arus kas yang lebih akurat. Analisis solvabilitas melibatkan beberapa elemen utama. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Struktur modal merujuk kepada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat berasal dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek yang lebih temporer dan beresiko. Di sini ada elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba atau kemampuan menghasilkan laba atau earning power yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Persyaratan pinjaman mengatur kondisi gagal bayar biasanya berdasarkan ukuran akuntansi. Perjanjian biasanya dirancang untuk yang pertama menekankan ukuran utama dari kekuatan keuangan seperti rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua melarang penerbitan utang tambahan. Yang ketiga menjamin tidak ada pengeluaran sumber daya perusahaan melalui dividen yang berlebihan atau akuisisi. Di sini ada pentingnya struktur modal. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada perusahaan yang sering diukur dalam hal besaran relatif sebagai sumber pendanaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko kebangkrutan tergantung pada sumber pendanaan dan jenis maupun jumlah berbagai aset yang dimilikinya. Tampilan 10.1 menggambarkan distribusi aset perusahaan secara umum beserta sumber pendanaan. Sini ada ilustrasinya. Karakteristik utang dan ekuitas. Ekuitas merujuk pada modal risiko suatu perusahaan. Karakteristik modal ekuitas mencakup imbal hasil yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak memiliki pola pembayaran kembali. Utang, jangka pendek maupun jangka panjang harus dilunasi. Semakin lama jangka waktu pelunasan utang dan semakin kecil tuntutan ketentuan pelunasannya, maka semakin mudah bagi perusahaan untuk melunasi modal utang. Leverage keuangan adalah penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Leverage memperbesar kesuksesan atau laba maupun kegagalan atau rugi manajerial. Motivasi untuk modal utang. Di sini ada konsep leverage keuangan. Perusahaan biasanya menggunakan pendanaan utang dan ekuitas. Kreditor biasanya tidak bersedia memberikan pendanaan tanpa perlindungan yang diberikan oleh pendanaan ekuitas. Yang kedua, perdagangan pada ekuitas mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar peminjaman dalam keinginan untuk memperoleh kelebihan imbal hasil. Di sini dari sudut pandang pemegang saham, utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena dua alasan berikut. Yang pertama, bunga atas bagian utang adalah tetap dan memberikan biaya bunga kurang dari imbal hasil aset operasi neto. Kelebihan imbal hasil adalah untuk keuntungan investor ekuitas. Yang kedua, bunga adalah beban yang dapat dikurangi terhadap pajak, sedangkan dividen tidak dapat dikurangkan terhadap pajak. Di sini ada ilustrasi 10.2 ya, bisa dilihat di buku. Di sini ada pada tahun ke-1 ketika rata-rata imbal hasil atas aset operasi neto adalah 12%, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham Rizky Inch sebesar 16%. Pada tahun kedua, imbal hasil atas aset Rizky Inch sama dengan biaya utang setelah pajak, sehingga dampak leverage dinetralkan. Pada tahun ketiga, leverage terlihat menjadi pedang bermata dua, khususnya ketika imbal hasil atas aset operasi neto kurang dari bayar utang setelah pajak, imbal hasil atas ekuitas Rizky Inc. Pengurangan pajak bunga. Pada tahun kedua, bahwa meskipun imbal hasil atas aset operasi neto sama dengan biaya utang setelah pajak, total jumlah yang tersedia untuk distribusi ke pemegang utang dan ekuitas Rizky Inc. untuk menggeneralisasi dari contoh ini. Yang pertama, bunga dapat dikurangi dari pajak, sedangkan dividen tunai untuk pemegang ekuitas tidak dapat dikurangkan.
Yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, maka laba yang tersedia untuk pemegang efek dapat menjadi lebih besar. Yang ketiga, tidak adanya pembayaran atas bunga dapat menyebabkan kebangkrutan, sedangkan tidak adanya pembayaran atas dividen tidak menyebabkan kebangkrutan. Dampak leverage lainnya. Selain keuntungan dari kelebihan imbal hasil untuk leverage keuangan dan pengurangan pajak bunga, posisi utang jangka panjang dapat menghasilkan manfaat lainnya bagi pemegang sekuitas. Ya, contohnya, perusahaan yang sedang tumbuh dapat menghindari dilusi laba per saham melalui penerbitan utang perusahaan dengan leverage yang membayar dengan tingkat suku bunga tetap yang lebih rendah akan lebih menguntungkan dibandingkan persaingannya yang tanpa leverage. Penyesuaian untuk analisis struktur modal, pengukuran dan pengungkapan akun liabilitas, dan ekuitas pada laporan keuangan diatur berdasarkan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pembahasan prinsip yang mengatur pengukuran dan pengungkapan akun liabilitas dan ekuitas. Penyesuaian terhadap nilai buku dari liabilitas. Hubungan antara liabilitas dan modal ekuitas, dua sumber utama dari pendanaan perusahaan, merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang. Pemahaman terhadap hubungan menjadi penting dalam analisis. Pajak penghasilan tangguhan. Pajak tangguhan akan membalik dan menjadi utang ketika ukuran perusahaan menurun. Maka pajak tangguhan harus dianggap seperti pendanaan jangka panjang diperlakukan seperti ekuitas. Sewa operasi. Perusahaan memiliki peluang tertentu untuk struktur sewa dengan tujuan menghindari pelaporan mereka sebagai utang. Sewa operasi seharusnya diakui pada laporan posisi keuangan untuk tujuan analisis. Pendanaan di luar laporan posisi keuangan, yaitu pengaturan pendanaan di luar laporan posisi keuangan dengan memanfaatkan entitas bertujuan khusus atau special purpose entities SPE dan investasi metode ekuitas. Liabilitas kontingensi seperti garansi dan jaminan produk mencerminkan kewajiban untuk menawarkan jasa dan produk di masa depan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas. Contohnya, jaminan atas utang entitas anak atau lainnya yang mungkin menjadi liabilitas harus diperlakukan sebagai liabilitas. Kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali pada laporan keuangan konsolidasi yang mempresentasikan nilai buku atas kepentingan kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak dalam kelompok konsolidasi. Dari sudut pandang ini, kepentingan non-pengendali cenderung lebih menyerupai klaim pihak luar kepada bagian ekuitas atau saling hapus atau offset, yang merupakan kepemilikan proporsional dari aset mereka. Utang yang dapat dikonversasi. Utang yang dapat dikonversasi biasanya dilaporkan di antara liabilitas atau sebagai pos yang terpisah dari daftar utang maupun ekuitas. Saham preferen. Kebanyakan saham preferen tidak mensyaratkan kewajiban untuk membayar dividen atau pembayaran kembali pokok. Saham preferen dengan persyaratan penebusan wajib mirip dengan utang dan harus dianggap sebagai utang dalam analisis. Komposisi struktur modal dan solvabilitas. Risiko fundamental struktur modal dengan leverage adalah risiko kas yang tidak memadai dalam kondisi kesulitan. Utang melibatkan komitmen untuk membayar beban tetap dalam bentuk bunga dan pembayaran kembali pokok pinjaman. Laporan common size dalam analisis solvabilitas. Di sini ada ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, yaitu rasio struktur modal merupakan alat analisis solvabilitas lainnya. Di sini ada total utang terhadap total modal. Rumusnya rasio total utang sama dengan total utang dibagi total modal. Total utang sama dengan utang lancar plus ditambah utang jangka panjang ditambah kewajiban lainnya. Untuk total modal sama dengan total utang ditambah ekuitas pemegang saham. Yang B, total utang terhadap modal ekuitas. Rumusnya total utang dibagi ekuitas pemegang saham.
Yang C, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rumusnya, utang jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Yang D, utang jangka pendek terhadap modal ekuitas. Yang pertama merupakan indikator ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan jangka pendek. Yang kedua biasanya terpengaruh oleh perubahan tingkat bunga. Interpretasi ukuran struktur modal, analisis common size, dan rasio struktur modal umumnya mengukur rasio struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, maka makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang. Dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba dan masa sulit. Ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Ukuran solvabilitas berdasarkan aset. Yang pertama, komposisi aset dalam analisis solvabilitas, yaitu aset yang digunakan perusahaan dalam aktivitas operasinya menentukan sumber pendanaan sampai batas tertentu. Yang kedua, analisis komposisi aset, yaitu merupakan alat penting dalam menilai risiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan, biasanya dievaluasi dengan menggunakan laporan common size dari saldo aset. Di sini ada cakupan laba, yaitu salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana tidak berubah atau meningkat. Pembatasan ini menyorot pentingnya peranan cakupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Di sini ada hubungan laba dengan beban tetap, yaitu hubungan antara laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumusnya, laba yang tersedia untuk beban tetap dibagi beban tetap. Menghitung beban tetap, yaitu bunga yang timbul merupakan beban tetap yang paling jelas dan nyata yang timbul akibat utang. Beban bunga berbeda dengan bunga yang dibayar karena yang pertama, perubahan utang bunga. Yang kedua, kapitalisasi bunga yang disajikan bersih. Yang ketiga, amortisasi, diskon, dan premium. Terus di sini ada bunga implisit atas kewajiban sewa guna usaha. Yang pertama, saat sewa kapitalisasi bunga pembayaran sewa dimasukkan dalam beban bunga pada laporan laba rugi, meskipun sebagian besar saldo ini biasanya dianggap sebagai pelunasan pokok kewajiban. Yang kedua, persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas. Di sini ada rumusnya, persyaratan dividen saham preferen dibagi 1 dikurang tarif pajak. Persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman. Pembayaran kembali pokok pinjaman dari perspektif arus keluar dianggap sama sulitnya dengan pembayaran bunga. Pada kasus pembayaran sewa, kewajiban perusahaan untuk melunasi pokok dan bunga harus dipenuhi secara bersamaan. Berikut beberapa alasan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman tidak diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap. Yang pertama, rasio laba terhadap beban tetap berdasarkan pendapatan. Yang kedua, jika suatu perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang dapat diterima, maka perusahaan seharusnya mampu meminjam kembali utang untuk melunasi pembayaran pokok. Yang ketiga, memasukkan pembayaran pokok pinjaman akan menghasilkan perhitungan ganda. Yang keempat, masalah memasukkan persyaratan membayar kembali utang pada beban tetap adalah tidak semua perjanjian utang mengharuskan penyisian dan dana atau kewajiban pembayaran kembali yang sama. Jaminan untuk membayar beban tetap lainnya bisa dibaca nanti. Ya, nanti bisa dibaca di sini. Jaminan untuk membayar beban tetap. Jaminan untuk membayar beban tetap atas anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi atau entitas yang tidak
afiliasi harus ditambah pada beban tetap jika persyaratan untuk melunasi jaminan terlihat jelas. Beban tetap lainnya. Analisis terhadap beban tetap seharusnya tidak hanya dibatasi pada pembayaran bunga dan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman, tapi juga mencakup seluruh kewajiban pembayaran sewa jangka panjang dan terutama jika sewa tersebut adalah sewa yang tidak bisa dibatalkan. Beban tambahan yang menghitung laba terhadap beban tetap, yaitu ada laba sebelum pajak dari operasi dilanjutkan ditambah, beban bunga ditambah, amortisasi beban utang dan diskonto atau premium ditambah, bagian bunga dari beban sewa operasi ditambah, persyaratan dividen saham preferen pada entitas anak dengan kepemilikan saham mayoritas setelah disesuaikan pajak ditambah. Jumlah bunga yang dikapitalisasi yang sebelumnya telah diamortisasi pada periode berjalan dikurangi laba yang tidak dibagikan pada entitas anak atau afiliasi yang kepemilikan saham kurang dari 50% dibagi beban bunga total ditambah amortisasi beban bunga dan diskon atau premium ditambah bagian bunga dari beban sewa operasi ditambah persyaratan dividen saham preferen anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas sesuai dengan pajak. Untuk memudahkan penyajian dua pos atau cadangan tidak dimasukkan dalam rasio di atas, tetapi pos ini perlu dimasukkan dalam rasio jika ada. 1. Kerugian anak perusahaan dengan kepemilikan mayoritas harus diperhitungkan keseluruhan saat menghitung laba. 2. Kerugian investasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari 50% yang menggunakan metode ekuitas tidak perlu dimasukkan dalam laba kecuali untuk utang anak perusahaan yang dijamin perusahaan. Terakhir, SEC mensyaratkan bahwa jika rasio laba terhadap beban tetap kurang dari satu perusahaan harus melaporkan besarnya jumlah laba yang kurang untuk memenuhi beban tetap tersebut. Analisis periode penagihan bunga. Ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio periode penagihan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada pembahasan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Rumusnya, laba ditambah beban pajak dikurang beban bunga dibagi beban bunga. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan harus membayar beban tetap dalam bentuk tunai, sementara laba-laba neto termasuk pendapatan yang diperoleh dari dan beban yang terjadi. Tidak selalu menghasilkan atau membutuhkan uang tunai dengan segera. Bagian ini menjelaskan ukuran cakupan beban tetap berbasis kas untuk mengatasi keterbatasan ini. Rasio arus kas terhadap beban tetap. Rasio arus kas terhadap beban tetap atau cash flow to fix dihitung menggunakan kas dari operasi daripada laba pada pembilang dan rasio laba terhadap beban tetap. Kas dari operasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Rasio arus kas terhadap beban tetap dihitung sebagai berikut. Arus kas operasi sebelum pajak ditambah penyesuaian B hingga G dibagi beban tetap. Kas dari operasi yang permanen. Hubungan antara arus kas dari operasi perusahaan dengan beban tetap sangat penting dalam analisis jangka panjang. Oleh karena pentingnya hubungan ini, maka akan dinilai sifat permanen dari arus kas operasi. Hal ini biasanya dilakukan untuk mengevaluasi komponen-komponen yang merupakan arus kas operasi. Cakupan laba atas dividen saham preferen.
Analisis mengenai saham preferen seringkali diuntungkan dari pengukuran cakupan atas laba dividen saham preferen. Analisis ini sama dengan analisis mengenai bagaimana laba menutup beban tetap terkait utang SEC mensyaratkan rasio gabungan beban tetap dan dividen saham preferen dalam prospektus semua penawaran perdana saham preferen. Rumusnya laba sebelum pajak ditambah penyesuaian B hingga G beban dibagi beban tetap ditambah dividen saham preferen dibagi 1 dikurang tarif pajak. Menginterpretasikan ukuran cakupan laba. Ukuran cakupan laba memberikan pemahaman mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetapnya dari laba berjalan. Terdapat korelasi yang tinggi antara ukuran cakupan laba dan tingkat gagal bayar terhadap utang, yaitu semakin tinggi cakupan semakin rendah tingkat gagal bayar. Pentingnya variabilitas dan persensi laba pada cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi ukuran cakupan laba adalah perilaku laba dan arus kas dari waktu ke waktu. Semakin stabil pola laba dari suatu perusahaan atau industri, semakin kecil ukuran cakupan laba yang diterima. Pentingnya pengukuran dan asumsi cakupan laba. Menentukan tingkat cakupan laba yang dapat diterima tergantung pada metode perhitungan ukuran cakupan laba. Risiko dan imbal hasil struktur modal. Hal ini sangat berguna untuk mempertimbangkan perkembangan terkini dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang mendekat atau risk inherent pada struktur modal perusahaan. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko atau imbal hasil potensial dari pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Peringkat kredit obligasi. Peringkat kredit obligasi merupakan ungkapan gabungan dari penilaian mengenai kelayakan kredit penerbit obligasi dan kualitas efek tertentu yang dinilai. Peringkat mengukur risiko kredit, di mana risiko kredit merupakan probabilitas perkembangan yang tidak menguntungkan untuk kepentingan kreditor. Penilaian kelayakan kredit dinyatakan dengan sejumlah simbol yang mencerminkan tingkat risiko kredit. Secara khusus ada 4 peringkat teratas dari Standard dan Poor's. Altman Z-Score. Altman Z-Score menggunakan berbagai rasio untuk menghasilkan alat prediksi kesulitan. Altman Z-Score menggunakan teknik statistik atau analisis diskriminan berganda. 5 rasio keuangan yang digunakan adalah X1 sama dengan modal kerja atau total aset, X2 saldo laba atau total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 ekuitas pemegang saham dibagi total liabilitas, X5 penjualan dibagi total aset. Masing-masing mencerminkan 1 likuiditas, 2 usaha perusahaan dan probabilitas kumulatif, 3 profitabilitas, 4 struktur keuangan, dan 5 peringkat perputaran modal. Altman Z-Score dihitung sebagai berikut. Rumusnya Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X1 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. Model kesulitan keuangan dan analisis laporan keuangan. Upaya penelitian mengidentifikasi peran yang berguna untuk rasio dalam memprediksi kesulitan keuangan. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perhitungan Z-Score merupakan ukuran terbaik untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang. Dibandingkan penggunaan alat analisis yang dijelaskan dalam buku ini secara integrasi, bukti hanya menunjukkan jika Z-Score merupakan alat yang baik untuk penyeleksian, pengawasan, dan pengarahan perhatian pada area tertentu.
Model yang digunakan di sini berasal dari Altman, Corporate Financial Distress Network, New York, John Wheeler 1983. Next. Keterbatasan dalam permainan peringkat. Peringkat utang berguna bagi sebagian besar penerbit utang. Penerbitan utang mencerminkan berbagai macam karakteristik. Akibatnya, karakteristik ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perbedaan antar kelompok peringkat dan menilai dampak yang menguntungkan dalam kelompok peringkat. Selain itu, adanya bukti perubahan peringkat ketinggalan pasar. Peringkat obligasi perusahaan. Dalam memeringkat penerbitan obligasi industri, lembaga pemeringkat berfokus pada perlindungan aset, sumber daya keuangan, kemampuan dalam menghasilkan laba, manajemen, dan provinsi, khusus atas utang dari perusahaan penerbit obligasi tersebut. Selain itu, penting juga ukuran perusahaan, bunga pangsa pasar, posisi industri, pengaruh siklus, dan kondisi ekonomi secara umum. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban untuk kelompok 9. Nomor 1, mengapa likuiditas penting dalam analisis laporan keuangan? Jelaskan pentingnya likuiditas tersebut dari sudut pandang berbagai pengguna laporan keuangan. Jawaban nomor 1 adalah likuiditas sangat penting karena merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka pendek untuk memenuhi kewajiban. Nomor 2, jelaskan interpretasi dampak transaksi terhadap ukuran likuiditas. Ilustrasi diberikan dengan menyelesaikan latihan 10.1 halaman 189. Jawabannya, lakukan evaluasi secara terpisah terkait dampak dari setiap transaksi terhadap A. Rasio lancar, B. Rasio cepat, C. Modal kerja. Rasio lancar ada tetap, meningkat, menurun, meningkat, tetap. Kalau rasio cepat, tetap, meningkat, tetap, menurun, meningkat, menurun. Modal kerja tetap, meningkat, menurun, tetap, meningkat, tetap. Untuk soal yang ketiga, manajemen suatu perusahaan berniat untuk memperbaiki tampilan posisi laporan keuangannya saat ini, seperti yang tercermin pada rasio lancar dan rasio cepat. Bagaimana cara manajemen dalam melakukan window dressing terhadap laporan keuangan untuk mencapai tujuan tersebut? Cara manajemennya adalah, yang pertama itu adalah dengan utang lancar tertentu, diusahakan untuk menambah aktiva lancar. Cara yang kedua dengan aktiva lancar tertentu, dengan mengusahakan untuk mengurangi jumlah utang lancar. Yang ketiga dengan mengurangi jumlah utang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar. Yang keempat dengan mengalihkan utang lancar menjadi utang jangka panjang. Yang lalu prosedur apa yang dapat digunakan untuk mendeteksi window dressing, yaitu dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada mendistribusi pos-pos aktiva lancar. Yang kedua, data tren dari aktiva lancar dan utang jangka pendek untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Yang ketiga, syarat kredit yang diberikan oleh kreditur kepada perusahaan dalam pengembalian barang dan syarat kredit yang diberikan perusahaan kepada langganan dalam penjualan barang. Yang keempat, nilai sekarang atau nilai pasar atau nilai ganti dari barang dagangan dan tingkat pengumpulan piutang. Yang kelima, kemungkinan adanya perubahan nilai aktiva lancar. Yang keenam, perubahan persediaan dalam hubungannya dengan volume penjualan sekarang dan yang akan datang. Yang ketujuh, besar kecilnya kebutuhan modal kerja untuk tahun mendatang. Yang kedelapan, besar kecilnya jumlah kas dan surat-surat berharga dalam hubungannya dengan kebutuhan modal kerja. Yang ke-9, kredit rating perusahaan pada umumnya. Yang ke-10, besar kecilnya piutang dalam hubungannya dengan volume penjualan. Yang ke-11, jenis perusahaan apakah merupakan perusahaan industri atau perusahaan dagang atau public utility. Di sini ada nomor 4,
Asumsikan perusahaan memiliki jumlah hari piutang 70 hari dibandingkan 50 hari pada periode sebelumnya. Identifikasi minimal 3 alasan yang dapat menyebabkan kondisi tersebut. Di sini yang pertama, perusahaan tidak akan bertahan dalam jangka periode waktu yang panjang. Yang kedua, perusahaan tidak bisa membeli bahan baku untuk diproduksi. Nah, di sini perusahaan yang bergerak di manufaktur sehingga perusahaan tidak berjalan dengan baik. Mempengaruhi penjualan, jika tidak ada peningkatan penjualan disertai dengan efisiensi biaya, maka tidak akan meningkatnya laba perusahaan yang pada akhirnya profitabilitas perusahaan tidak akan meningkat. Kemudian soal nomor 5 itu, lakukan perhitungan rasio solvabilitas sesuai soal 10.7 halaman 195 menggunakan LK salah satu anggota kelompok. Jadi di sini menggunakan laporan keuangan PT Citra Tubindo Tbk. Yang pertama itu total utang terhadap ekuitas, rumusnya total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Total utangnya 56.917.064.000 dibagi 98.736.253 sama dengan 0,57. Kedua, total utang terhadap aset. Total utang dibagi aset itu 56.907.064 dibagi 65.449.714.000 sama dengan 0,87. Kemudian yang ketiga, liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas. Utang jangka panjang dibagi ekuitas 7.554.895.000 dibagi 98.736.253 sama dengan 0,076. Kemudian yang keempat, total ekuitas terhadap total liabilitas. Rumusnya ekuitas pemegang saham dibagi total utang 98.736.253.000 dibagi 56.917.064.000 sama dengan 1,73. Yang kelima, aset tetap terhadap ekuitas. Itu rumusnya aset tetap dibagi ekuitas. Aset tetapnya 65.449.714.000 dibagi 980.736.253.000 sama dengan 0,66. Yang keenam itu liabilitas jangka pendek terhadap total utang. Rumusnya liabilitas jangka pendek dibagi total utang sebesar liabilitas jangka pendeknya 169.369.169.000 dibagi 56.917.064 sama dengan 0,86 atau 0,87. Yang ketujuh itu mencari laba terhadap beban tetap. Rumusnya laba dibagi beban tetap 7.613.641 dibagi 531.489 sama dengan 14,325. Yang kedelapan, arus kas terhadap beban tetap. Rumusnya arus kas dibagi beban tetap 28.153.314 dibagi 531.489 sama dengan 52,97. Yang kesembilan, mencari modal kerja terhadap total utang. Rumusnya modal utang dibagi total utang 90.203.603 dibagi 56.917.064 sama dengan 1,58. Yang B itu mencari total utang terhadap kapitalisasi sebesar. Mencari total utang terhadap kapitalisasinya itu rumusnya total utang dibagi jumlah total utang tambah ekuitas pemegang saham total utangnya 569.170.064 dibagi 155.653.317 dikali 100%, itu hasilnya 36,57%. Jadi untuk mencari total utang tahun ke-10 itu total laporan keuangannya 569.170.064 dikali dari sini 36,57%, hasilnya itu 20.773.600.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.